Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku di sini mau nyampein materi pertemuan kedua di matematika industri masih tentang logika matematika. Cuma sekarang ini ngebahas tentang proposisi kompleks. Nah, apa sih proposisi kompleks itu? Nih, udah bisa dilihat ya di layar. Proposisi kompleks itu proposisi majemuk yang punya dua atau lebih perangkai. Jadi kalau di pertemuan selanjutnya itu kan ada yang namanya perangkainya itu ada negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi sama biimplikasi. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kan satu-satu aja ya bikinnya. Jadi kalau negasi ya cuma negasi aja. Nah, kalau ini tuh di proposisi kompleks dalam satu kalimat atau satu pernyataan itu atau suatu premis itu tuh terdapat dua atau lebih perangkai. Jadi bisa aja ada yang dalam satu kalimat itu uh, ada negasinya, ada biimplikasinya, sama ada implikasinya gitu. Nah, nilai kebenaran buat proposisi kompleks ini juga bergantung sama nilai kebenaran proposisi-proposisi penyusunnya. Nah, di dalam proposisi kompleks ini biasanya tuh punya 3 proposisi. Nah, jadi di proposisi kompleks juga punya klasifikasi untuk menunjukkan nilai kebenaran nih. Nah, ada yang namanya tautologi, kontradiksi, sama kontingensi. Nah, kalau tautologi itu proposisi yang selalu bernilai benar dari setiap kombinasi nilai-nilai kebenaran dari proposisi-proposisi penyusunnya. Nah, kalau kontradiksi ini lawannya dari tautologi. Nah, dia ini proposisi yang selalu bernilai salah dari semua nilai kebenaran di proposisi penyusunnya. Nah, kalau kontingensi ini bukan tautologi dan juga bukan kontradiksi. Nah, terus ada nih yang namanya kesetaraan dua proposisi. Nah, dua buah proposisi ini bisa dikatakan setara kalau dua proposisi ini tuh punya nilai kebenaran yang sama buat setiap nilai kombinasi proposisi penyusunnya nih. Nah, untuk notasinya sendiri, untuk melambangkan kesetaraan itu bisa dilambangkan dengan sama dengan atau yang itu tuh yang 3 baris sejajar, itu ada 3 garis sejajar itu, atau juga bisa yang ini yang kayak lambang jika hanya jika. Nah, itu tuh sama aja ya dibacanya P setara dengan Q. Nah, lalu selanjutnya itu ada dalil-dalil kesetaraan nih. Nah, misalkan P, Q, dan R itu adalah proposisi, I tautologi, dan O adalah kontradiksi. O atau nol di sini. Nah, nih, ada yang namanya dalil keidentikan. Ya, misalkan ada suatu proposisi P atau di sini ada juga proposisi O yang merupakan kontradiksi. Nah, jadi sama dengan P. Nah, jadi misalkan kalian nemuin nih soal yang ada proposisi P atau di sininya ada nih yang proposisi yang merupakan kontradiksi, maka jawabannya itu pasti yang proposisi P. Begitu juga yang B nih, kalau ada proposisi P atau proposisi yang merupakan tautologi, maka jawabannya adalah proposisi tautologi. Nah, begitu juga yang ini nih, yang proposisi P dan proposisi O itu jawabannya proposisi yang O atau kontradiksi. Nah, begitu juga yang ini nih, kalau ada proposisi P dan proposisi I yang merupakan tautologi, itu maka akan menghasilkan jawabannya itu yang proposisi P. Nah, di sini juga ada nih yang namanya dalil kesamakuatan, dalil komplement, dalil komutatif, dalil asosiatif, dalil distributif, dalil lingkaran ganda, dalil De Morgan, dalil penghapusan, sama ada dalil-dalil lainnya nih, banyak banget yang bisa kalian lihat di layar nih. Jadi kalau kalian nemuin soal, bisa nih kalian pecahin pakai cara-cara kayak gini. Nah, untuk menunjukkan kesetaraan dua proposisi itu bisa pakai 2 cara ya, ada pakai tabel kebenaran sama bisa juga pakai dalil kesetaraan. Nah, untuk mengambil kesimpulannya juga itu ada 3 jenis ya, ada kesimpulan konklusi itu artinya itu bisa kita tarik kesimpulannya itu lewat pernyataan yang diasumsikan benar. Nah, itu tuh kesimpulan tuh dibagi jadi 2, ada kesimpulan valid atau sah, ada juga yang tidak valid. Nah, kalau yang valid ini apabila implikasi dari konjungsi premis-premis dengan konklusi merupakan tautologi. Jadi kesimpulannya itu bisa dikatakan valid atau sah kalau
premisnya itu merupakan tautologi. Nah, kalau tidak valid itu tuh belum cukup gitu ngasih informasi yang jelas. Jadi itu tuh belum tentu tautologi ya. Nah, jadi itu tuh kesimpulannya masih tidak valid. Nah, terus ini nih ada contohnya. Ada sebuah premis jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Ternyata hari ini saya tidak membawa payung. Nah, di sini kita ini lagi nih. Kita susun lagi. Di sini itu ada proposisi P yang bunyinya hari ini hujan. Nah, kita anggap ini itu nilai kebenarannya benar ya, atau 1. Nah, Q-nya ini membawa payung. Nah, ini juga nilai kebenarannya benar, atau kita bisa tulis 1. Nah, di sini itu kan ternyata saya tidak membawa payung. Berarti tadi yang membawa payung itu kan proposisi Q ya. Berarti tidak membawa payung itu negasi dari Q. Nah, berarti negasi dari Q ini punya nilai kebenaran yang salah. Nih, bisa kalian lihat juga nih di tabel kebenaran, Q yang salah itu antara P-nya bisa 1 sama P-nya bisa 0. Nah, nih, tapi kan di sini udah dijelasin ya, ternyata saya tidak membawa payung. Berarti hari ini tidak hujan. Nah, berarti kalau tadi di awal hari ini hujan itu adalah proposisi yang memiliki nilai kebenaran yang benar atau 1, berarti kalau hari ini tidak hujan, berarti itu punya nilai kebenaran yang salah, atau bisa kita tulis 0. Jadi untuk negasi P-nya itu memiliki nilai kebenaran yang salah, dan proposisi Q-nya juga memiliki nilai kebenaran yang salah. Jadi jika P maka Q itu nilai kebenarannya adalah 1. Nah, terus ada juga nih yang namanya aturan inferensia, digunakan untuk pembuktian suatu argumen. Ada 3 nih, ada modus ponens, modus tollens, sama modus silogisme. Nah, yang pertama ini ada modus ponens ya. Nah, modus ponens itu jika proposisi P-nya benar dan proposisi jika P maka Q-nya juga benar. Jadi ini tuh proposisi yang kompleks ya. Jadi ada beberapa penyusun. Nah, maka kesimpulannya Q-nya juga benar. Nih, contohnya kayak gini nih. Ada proposisi P-nya benar, jika P maka Q-nya benar. Nah, Q-nya itu akan benar. Nah, di sini ada nih lambang-lambangnya. Ini ada P atau P dan dalam kurung jika P maka Q, maka Q. Nah, ini itu merupakan tautologi. Nah, kenapa sih merupakan tautologi? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa nih disimak di latihan soal, karena nanti juga ada nih soal-soal kayak gini. Nah, ini juga ada nih modus tollens, artinya itu penolakan. Nah, di sini ada nih. Kalau yang tadi itu kan jika proposisi P-nya benar, nah, dan proposisi jika P maka Q-nya benar, maka Q-nya benar. Nah, di sini kalau jika Q-nya itu negasi atau salah, jika P maka Q-nya itu benar, nah maka P-nya itu akan benar. Nah, di sini kalau Q-nya salah ya, tapi P-nya itu akan benar. Di sini juga ada nih, jika negasi Q dan jika P maka Q, maka negasi P itu merupakan tautologi. Kenapa nanti bisa disimak juga nih penjelasan di latihan soal. Ada lagi nih yang terakhir namanya silogisme. Silogisme itu artinya pengasingan. Nah, pengasingan ini terjadi jika dua implikasi jika P maka Q dan jika Q maka R adalah benar, jadi dua-duanya itu punya nilai kebenaran yang benar, maka kesimpulannya itu jika P maka R itu juga benar. Nah, ini bisa kalian lihat ya nih, jika P maka Q ini dua-duanya benar, jika Q maka R itu dua-duanya benar. Nah, jadi jika P maka R berarti nilai kebenarannya juga benar. Nah, di sini ada juga nih rangkaiannya, jika P maka Q, atau jika P maka Q dan jika Q maka R, maka jika P maka R itu benar. Nah, di sini itu semua nilai kebenarannya itu benar, jadi bisa disebut tautologi. Nah, buat penjelasan lebih lanjutnya, kenapa sih ini bisa disebut tautologi? Kenapa sih ini bisa kita simpulin gitu kalau ini tuh tautologi? Nah, itu caranya tuh ada di penjelasan latihan soal. Nah, jadi untuk penjelasan materinya cukup sampai sini. Kita lanjut ke pembahasan soal. Untuk
pertemuan 2 udah ada nih latihan soalnya masih sama tentang logika matematika yang bagian 2. Nah, di sini ada 2 proposisi nih. Yang pertama itu ada proposisi P, saya rajin belajar dengan memiliki nilai kebenaran yang benar. Dan juga ada proposisi Q, saya lulus dengan nilai yang bagus, yang juga memiliki nilai kebenaran yang benar. Nah, di sini untuk soalnya tentukan nilai kebenaran implikasi. Implikasi itu jika maka yang memiliki kebenaran yang salah itu kalau proposisi Q-nya itu bernilai salah. Namun jika selebihnya itu benar ya. Nih kita bahas satu-satu untuk kalimat, untuk premis yang pertama. Itu ada jika saya rajin belajar, maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Itu proposisi P-nya ini memiliki nilai kebenaran yang benar jika saya rajin belajar. Nah, dan untuk proposisi Q-nya, saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, mereka ini sama-sama memiliki nilai kebenaran yang benar ya. Jadi, untuk jika P maka Q-nya memiliki nilai kebenaran yang benar, atau bisa kita tulis 1 ya. Ini. Nah, untuk yang baris kedua, atau premis kedua, jika saya rajin belajar, maka saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Ini P-nya memiliki proposisi dengan nilai kebenaran yang benar, sedangkan yang Q memiliki nilai kebenaran yang salah ya, karena tadi nilai kebenaran yang benar adalah maka saya lulus dengan nilai yang bagus, sedangkan di premis yang kedua itu saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Nah, untuk premis yang kedua ini, jika P maka Q-nya memiliki nilai kebenaran yang salah, atau bisa kita tulis dengan angka 0. Nah, untuk yang ketiga nih, jika saya tidak rajin belajar, maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, untuk proposisi P-nya ini salah, namun di proposisi Q-nya ini memiliki nilai kebenaran yang benar. Maka dari itu, jika P maka Q-nya memiliki nilai kebenaran yang benar. Lalu untuk premis yang terakhir nih, jika saya tidak rajin belajar, maka saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Nah, untuk proposisi P-nya ini memiliki nilai kebenaran yang salah, dan juga untuk proposisi Q-nya juga memiliki nilai kebenaran yang salah. Maka dari itu, jika P maka Q-nya itu memiliki nilai kebenaran yang benar. Karena tadi nih ada nih di tabel kebenaran akan bernilai salah jika Q-nya bernilai salah. Lalu untuk latihan yang kedua masih sama ya kayak tadi, ada 2 buah proposisi yaitu P dan Q. Dengan P itu saya rajin belajar, Q saya lulus dengan nilai yang bagus dengan sama-sama memiliki nilai kebenaran yang benar. Nah, tentukan nilai kebenaran biimplikasi. Nah, ini untuk biimplikasi ini hanya akan memiliki nilai kebenaran yang benar jika proposisi P dan proposisi Q-nya ini memiliki sama-sama memiliki nilai kebenaran yang sama ya, bisa sama-sama benar atau sama-sama salah. Ini untuk proposisi P-nya itu udah aku hijauin, dan yang proposisi Q-nya itu udah aku kuningin. Nah, untuk yang premis pertama itu saya rajin belajar jika dan hanya jika saya lulus dengan nilai yang bagus. Itu udah proposisi Q-nya ya, saya lulus dengan nilai yang bagus. Berarti ini proposisi P-nya benar, proposisi Q-nya juga benar, maka nilai kebenarannya juga akan benar. Nah, untuk yang kedua, jika saya rajin belajar, ini proposisi P-nya memiliki nilai kebenaran yang benar, dan jika dan hanya jika saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Nah, proposisi Q-nya ini memiliki nilai kebenaran yang salah, jadi karena mereka memiliki nilai kebenaran yang berbeda, maka untuk nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika Q itu memiliki nilai kebenaran yang salah. Begitu juga yang premis yang ketiga nih. Ini proposisi P-nya ini salah, sedangkan proposisi Q-nya ini benar, maka nilai kebenarannya juga akan salah. Kalau untuk yang premis yang keempat, saya tidak rajin belajar jika dan hanya jika saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Ini memiliki nilai kebenaran yang benar karena mereka ini sama-sama memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu sama-sama salah. Nah, untuk latihan soal berikutnya ada 2 proposisi masih sama kayak sebelumnya, dan jika diimplikasikan akan berbunyi jika saya rajin belajar maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, buatlah penarikan kesimpulan dengan modus ponens. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya nih, yang udah dijelasin sebelumnya juga, modus ponens itu argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan 1 berimplikasi dengan pernyataan 2, dan pernyataan 2 bernilai benar, maka pernyataan 2 itu dianggap menjadi kesimpulannya. Nah, jadi kalau ada
pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua, yang dimana pernyataan duanya itu benar, maka untuk kesimpulannya ini dari pernyataan duanya. Nah, contoh kalimatnya, jika saya rajin belajar, maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Itu jika P maka Q. Nah, saya lulus dengan nilai yang bagus itu Q ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu saya rajin belajar. Jadi misalkan udah ada kalimatnya nih, saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, berarti kesimpulannya apa? Maka saya rajin belajar. Nah, untuk latihan soal berikutnya ini sama kayak latihan sebelumnya, cuma ini masih sama ya ini, implikasi. Juga jika saya rajin belajar, maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, cuma di sini setelahnya itu barulah kesimpulan dengan modus tollens. Nah, di mana modus tollens ini menarikkan kesimpulan yang dapat disebut dengan ingkaran maupun penolakan suatu akibat yang terjadi dalam suatu premis. Nah, ini contoh kalimatnya ada ya, kayak tadi, jika saya rajin belajar, maka saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, misalkan ada yang kita ketahui nih, kalimatnya itu saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Nah, maka kesimpulan itu kan negasi dari proposisi Q ya, di mana proposisi Q-nya ini saya lulus dengan nilai yang bagus. Nah, di sini kita ketahui ada kalimat saya tidak lulus dengan nilai yang bagus. Berarti untuk kesimpulannya adalah saya tidak rajin belajar, yaitu negasi dari P-nya. Nah, untuk latihan soal yang terakhir nih, ada 3 proposisi. Ada proposisi P, proposisi Q, dan juga ada proposisi R. Proposisi P ini memiliki bunyi setiap industri manufaktur selalu melakukan kegiatan produksi. Untuk proposisi Q, bagian QC memiliki peran penting dalam membuat perencanaan produksi. Nah, untuk proposisi R-nya, mahasiswa manajemen industri dapat bekerja sebagai QC. Nah, di sini ada soalnya nih. Jika proposisi P dan proposisi Q, maka proposisi negasi Q dan proposisi R. Jika dan hanya jika negasi dari proposisi P atau Q, itu maka jawabannya 1. Ini untuk yang aku kuningin ini nih. Ini aku salah nulis ya nih. Ini harusnya ini nilainya 1, bukan 0 nih, kita buktiin. Ini nilainya 1 ya, bukan 0. Ini kita buktiin. Di mana? Nih, kita satu-satu dulu nih. Kita dari yang proposisi P dan Q nih. Jika P-nya 1, Q-nya juga 1. P dan Q itu akan bernilai 1 kan? Nih, jadi jika 1, nih, jika yang ini udah nilai 1 nih. Nah, untuk yang proposisi yang kedua nih, negasi dari Q dan negasi dari R. Negasi dari Q dan R nih. Kalau proposisi negasi Q itu kan 0 ya. Nah, sedangkan R-nya ini memiliki nilai 1 nih. Kalau nggak ada negasinya, itu berarti nilainya 1. Kalau ada negasinya, itu berarti nilainya 0 ya. Nah, kalau dan ini kan harus dua-duanya benar ya, maka nilai kebenarannya juga akan benar. Sedangkan di sini hanya ada salah satu proposisi aja yang benar, maka nilai kebenarannya 0 nih. Nih, jika P-nya 0, nih kita anggap yang P dan Q ini proposisi X misalkan. Nah, dan yang ini negasi Q dan R kita anggap itu Y ya, misalkan. Jika proposisi X, maka proposisi Y. Nah, jika nilai proposisi yang keduanya salah, maka akan menghasilkan kesimpulan nilai kebenaran yang juga salah ya, kayak tadi di tabel kebenaran. Kalau ada proposisi, cuma tadi itu P sama Q ya. Nah, kalau ada proposisi P-nya itu benar, tapi Q-nya salah, maka untuk nilai kebenaran jika P maka Q-nya itu akan salah. Nah, kita lanjut lagi nih ke yang negasi dari proposisi P atau Q. Nih, negasi ini udah pasti 0 ya nih. Kita tulis di sini 0. Nah, kita tulis ini 0, nah nih P atau Q. Nih kalau P-nya 1, Q-nya 1, kalau atau itu kan nilainya bisa benar jika sekurang-kurangnya ada 1 nilai yang benar. Nah, karena ini dua-duanya benar, maka nilai kebenarannya juga benar. Nah, sedangkan ini negasinya 0 nih. Nih kalau ininya benar nih. Sebentar, mau aku... Nih,
Nih, kalau kita ini punya nilai kebenaran yang benar, ini dari P atau Q-nya ini benar, dinegasikan itu jadi 0 kan. Nah, jadinya nih kita udah punya kesimpulan nih dari yang ini 0, yang ini 0, jika dan hanya jika 0, maka itu jawabannya itu 1 ya. Di sini aku salah nulis nih. Di sini jawabannya 1 ya. Nih, untuk penjelasan selanjutnya bisa kita lihat nih di next slide. Nah, nih kita lihat nih tabel kebenaran di implikasi. Tadi itu kan kita sama-sama punya ini ya, nilai kebenaran yang sama-sama salah atau yang sama-sama 0. Nah, tadi itu P-nya yang paling kirinya itu 0 dan yang kanannya juga kita ngedapetin hasil itu 0, maka P jika dan hanya jika Q-nya juga itu akan bernilai 1 atau benar. Nah, jadi cukup itu yang bisa aku sampaikan untuk latihan soal pertemuan 2. Maaf banget kalau tadi itu ada yang salah-salah ya di PPT-nya. Makasih semuanya.